Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Wah, alhamdulillah ya, semuanya ada dalam keadaan baik. Ibu doakan semoga kalian tetap sehat walafiat. Dan tidak bosan ibu ingatkan agar kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, coba apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Nah, ibu akan memberitahu kepada kalian bagaimana mencuci tangan yang benar. Ada 5 langkah mencuci tangan yang benar. Pertama, bersihkan tangan kalian menggunakan air yang mengalir. Kedua, gosokkan tangan kalian menggunakan sabun pada telapak dan sela-sela jari. Lalu yang ketiga, bersihkan bagian-bagian kuku. Keempat, bilas tangan menggunakan air yang bersih. Dan yang kelima, keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. Ibu harap kalian menerapkannya di rumah ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama ya. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Ibu ingatkan juga kalian untuk melakukan absen menggunakan WhatsApp group ya. Nah, sekarang coba perhatikan benda yang ada di tangan ibu. Benda apakah ini? Ya, ini adalah magnet. Apakah kalian pernah memainkannya? Tentu pernah. Nah, apakah benda-benda di sekitar kita ini dapat ditarik oleh magnet? Tentunya ada yang bisa dan tidak bisa. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Ibu harapkan pada pembelajaran hari ini kalian dapat mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis berdasarkan hasil percobaan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar benda yang ada di samping ibu. Nah, benda-benda ini adalah benda-benda yang ibu minta kalian untuk menyiapkannya di rumah. Apakah sudah siap? Nah, sudah. Sekarang ibu minta kalian untuk amati gambar-gambar benda yang ada di samping ibu ini ya. Ibu minta kalian buat pertanyaan dari gambar-gambar benda yang ada di samping ibu. Sudah semuanya? Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan pertanyaan yang telah kalian buat. Ya, coba salah satu saja, nyalakan mic-nya. Ya, Andin, boleh sampaikan. Wah, hebat pertanyaan Andin, bagus sekali. Andin bertanya, apakah benda-benda yang ada di gambar ini dapat ditarik oleh magnet? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ibu minta kalian buka LKPD bagian A. Nah, pada LKPD bagian A, di sana terdapat tabel ya. Nah, ibu minta kalian buat prediksi dari benda-benda yang telah kalian siapkan. Apakah benda tersebut dapat ditarik oleh magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet? Nanti hasil prediksi tersebut kalian tuliskan di dalam tabel pada LKPD bagian A. Apakah kalian mengerti? Ya, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ibu beri contoh ya. Misalnya karet gelang. Apakah karet gelang ini dapat ditarik oleh magnet? Kalau misalnya dapat, kalian beri checklist di bagian tabel dapat ditarik. Sedangkan kalau tidak dapat, kalian beri checklist di bagian tabel tidak dapat ditarik. Apakah kalian mengerti? Nah, sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD bagian A. Sudah semuanya mengerjakan LKPD bagian A? Nah, berarti sekarang kalian sudah mempunyai ya hasil prediksi masing-masing dari benda-benda yang telah kalian siapkan. Ada benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Untuk membuktikan prediksi kalian, coba kalian buka LKPD bagian B. Sudah? Ya, pada LKPD bagian B, ibu sudah menuliskan tujuan percobaan, alat dan bahan, serta langkah-langkah percobaan. Nah, ibu minta kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD bagian B. Nanti setelah kalian melakukan langkah-langkah percobaan tersebut, kalian tuliskan hasil percobaan kalian pada laporan yang ada di LKPD bagian B. Istilah bagian-bagian laporan. Istilah bagian-bagian dari laporan tersebut, dari mulai judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil, serta kesimpulan. Coba bandingkan dari hasil LKPD bagian A dan hasil percobaan kalian untuk membuat kesimpulannya. Apakah kalian mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada.
Ibu beri waktu 25 menit untuk kalian mengerjakan LKPD bagian B. Selamat mengerjakan. Nah, semuanya sudah selesai ya mengerjakan LKPD bagian B-nya. Dan Ibu lihat semuanya juga sudah masuk ke dalam Google Meet. Sekarang Ibu minta kalian untuk ke laporan hasil percobaannya. Kita akan bahas bersama-sama ya hasil percobaannya. Nah, dimulai dari judul percobaan. Judulnya adalah percobaan benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, coba yang mic-nya belum dinyalakan, boleh nyalakan dulu ya semuanya. Dan dibuka kameranya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Lalu, tujuan percobaannya adalah untuk mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, untuk alat dan bahannya, kalian bisa menuliskan ulang dari petunjuk percobaan yang telah Ibu tulis pada LKPD bagian B-nya. Sudah disesuaikan semuanya? Sudah. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya, apakah kalian menuliskannya sama pada petunjuk percobaan yang telah Ibu tulis, atau kalian buat langkah-langkahnya sesuai dengan benda-benda yang kalian dekatkan pada magnet? Ya, ada yang sesuai dengan petunjuk percobaan, ada juga yang disesuaikan dengan benda-benda yang didekatkan pada magnet. Boleh, dua-duanya juga tidak apa-apa. Sudah semuanya? Ya, berarti langkah-langkahnya disesuaikan ya. Lalu yang keempat, hasil. Coba kita identifikasi bersama-sama ya. Apakah gunting dapat ditarik oleh magnet? Dapat, berarti gunting merupakan benda magnetis. Lalu yang kedua, apakah paku dapat ditarik oleh magnet? Dapat, berarti paku merupakan benda magnetis. Yang ketiga, apakah peniti dapat ditarik oleh magnet? Dapat, berarti peniti merupakan benda magnetis. Lalu, penjepit kertas, apakah penjepit kertas dapat ditarik oleh magnet? Dapat, berarti penjepit kertas merupakan benda magnetis. Nah, lalu kita lihat lagi benda berikutnya, yaitu daun. Apakah daun dapat ditarik oleh magnet? Tidak dapat, berarti daun tersebut benda non-magnetis. Apakah pensil dapat ditarik oleh magnet? Tidak dapat, berarti pensil juga masuk ke dalam benda non-magnetis. Apakah kayu dapat ditarik oleh magnet? Tidak juga, berarti kayu merupakan benda non-magnetis. Apakah batu dapat ditarik oleh magnet? Tidak, berarti batu merupakan benda non-magnetis. Apakah kaca dapat ditarik oleh magnet? Wah, ada dua nih jawabannya. Ada yang menjawab dapat, ada juga yang menjawab tidak dapat. Coba kita lakukan percobaannya sekali lagi. Coba kalian siapkan magnet dan kaca. Ya, seperti itu sudah. Nah, sekarang dekatkan magnet dengan kaca. Apakah magnet dapat menarik kaca? Tidak, berarti kaca merupakan benda non-magnetis karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kesimpulannya adalah, ada yang mau menyampaikannya satu orang? Ya, boleh Raden. Ya, terima kasih Raden. Betul, apa yang tadi telah disampaikan oleh Raden, bahwa benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah paku, peniti, gunting, dan penjepit kertas. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, kayu, batu, kaca, dan pensil. Nah, coba dari hasil kalian mengerjakan LKPD bagian A dan dibandingkan dengan hasil percobaan kalian, apakah prediksi kalian benar? Ya, ada yang benar dan ada yang tidak. Contohnya coba Ibu mau siapa ya? Revani, boleh. Nah, coba boleh Revani sampaikan apa yang menjadi perbedaan saat Revani melakukan prediksi dan setelah melakukan percobaan. Ya, terima kasih Revani. Tepuk tangan dulu buat Revani. Ya, tadi Revani menyampaikan bahwa pada saat melakukan prediksi, Revani memprediksikan bahwa kaca adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Namun, setelah dilakukan percobaan, ternyata kaca merupakan benda non-magnetis yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, apakah yang lain juga sama memprediksikan kaca sebagai benda magnetis? Wah, banyak juga ya yang memprediksikan kaca benda magnetis. Padahal
Setelah melakukan percobaan, kita dapat mengetahui bahwa kaca merupakan benda non-magnetis. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya, menyenangkan. Kita dapat melakukan percobaan walau belajar dari rumah. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari benda magnetis dan benda non-magnetis. Adakah dari kalian yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, boleh Daud. Terima kasih Daud. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah benda-benda di sekitar kita dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet merupakan benda non-magnetis. Contoh dari benda magnetis ada paku, peniti, gunting, dan penjepit kertas. Sedangkan contoh benda non-magnetis adalah kertas, daun, pulpen, batu, kayu, dan kaca. Nah, agar kalian lebih memahami benda magnetis dan benda non-magnetis, ibu minta kalian lakukan identifikasi terhadap benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, bendanya itu dibebaskan ya, asalkan tidak boleh sama dengan benda-benda yang ada pada LKPD bagian B. Nanti kalian buat tabel seperti LKPD bagian A ya, yaitu terdiri dari nomor, nama benda, apakah benda itu magnetis atau benda non-magnetis. Bisa kalian mengerti? Apakah terbayang tabelnya? Ya, nanti kalau misalnya tidak terbayang, ibu akan kirimkan di grup WhatsApp ya. Soal latihannya juga akan ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Nah, nanti juga kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada LKPD bagian A, LKPD bagian B, hasil percobaan yang telah tadi ibu sampaikan ya, yang kalian melakukan kegiatan percobaan lagi di rumah, dan yang terakhir soal latihan. Ibu tunggu sampai pukul 5 sore ya. Boleh dikirimkan di WhatsApp grup atau melalui pesan pribadi ibu. Nah, ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari medan magnet. Ibu harapkan kalian membaca terlebih dahulu materi mengenai medan magnet yang ada pada buku. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ibu ingatkan lagi untuk tetap menerapkan 3M ya. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.